Assalamualaikum anak-anak. Yuk kita belajar tematik tema 8 kelas 3 SD. Subtema 4, pembelajaran kedua, mulai halaman 172 sampai halaman 181. Support channel ini terus ya. Menjadi petugas penerima tamu. Hari ini SD Nusantara kedatangan tamu. Tamu yang datang, tim juri penilai lomba kebersihan sekolah. Udin dan beberapa teman ditunjuk menjadi petugas penerima tamu. Mereka harus mendampingi tamu. Mereka juga bertugas memberikan penjelasan tentang SD Nusantara. Udin dan teman-teman berbagi tugas menerima tamu. Pembagian tugas berdasarkan denah sekolah yang sudah disiapkan. Udin dan Lani bertugas menjelaskan bagian utara sekolah. Edo dan Dayu bertugas menjelaskan bagian selatan sekolah. Siti bertugas menjelaskan bagian timur sekolah. Beni menjelaskan bagian barat sekolah. Udin dan teman-teman bertugas dengan baik. Mereka menjelaskan program sekolah dengan jelas dan santun. Mereka juga dapat menjawab pertanyaan dengan lancar dan jelas. Para penerima tamu telah bertugas dengan baik. Para juri memberikan pujian kepada mereka. Kepala sekolah dan para guru juga memberikan pujian. Semua anak-anak senang dan bersemangat mengerjakan tugasnya. Sekarang, ayo kita berlatih. Berikut ini daerah yang digunakan Udin dan teman-teman. Jawablah pertanyaan berdasarkan bacaan dan gambar denah yang diberikan. Soal pertama, sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Udin dan Lani. Ya, Udin dan Lani bertugas menjelaskan bagian utara sekolah. Jika kita perhatikan denah, bagian utara sekolah yaitu gerbang sekolah dan taman hasil kerja siswa. Soal kedua, sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Edo dan Dayu. Ya, Edo dan Dayu bertugas menjelaskan bagian selatan sekolah, yaitu lapangan basket, kantin, dan pengolahan sampah. Soal ketiga, sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Siti. Benar. Siti bertugas menjelaskan bagian timur sekolah, yaitu ruang guru, ruang kepala sekolah, dan ruang kelas 1, ruang kelas 2, dan ruang kelas 3. Soal keempat, sebutkan bagian sekolah yang dijelaskan oleh Beni. Ya, Beni bertugas menjelaskan bagian barat sekolah, yaitu ruang kelas 4, ruang kelas 5, ruang kelas 6, dan ruang perpustakaan. Soal kelima, siapakah yang paling banyak bertugas menjelaskan? Bagaimana cara kamu mengetahuinya? Ya, yang paling menjelaskan adalah Siti. Karena berdasarkan data yang ada, Siti menjelaskan 3 bagian. Namun, ruangan yang dijelaskan Siti adalah 5 ruangan, yaitu ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang kelas 1, ruang kelas 2, dan ruang kelas 3. Ayo menulis. Perhatikan kembali bacaan tentang menjadi petugas penerima tamu. Bacaan tersebut memiliki 4 paragraf. Paragraf adalah susunan berupa kalimat yang mengandung satu pikiran pokok. Penulisan paragraf dimulai dengan garis baru. Pikiran pokok adalah ide utama dari sebuah paragraf. Contoh, Edo anak yang rajin. Semua tugas sekolah selalu dikerjakan tepat waktu. Edo juga selalu membantu orang tua.
Edo selalu mengerjakan pekerjaan dengan baik. Nah, pikiran pokok dari paragraf di atas adalah Edo anak yang rajin. Sekarang, cobalah menemukan pikiran pokok dari bacaan menjadi petugas penerimaan tamu. Tuliskan pada tabel berikut ini. Pikiran pokok pada paragraf pertama adalah ya, SD Nusantara kedatangan tamu. Selanjutnya, pikiran pokok pada paragraf kedua adalah ya, Udin dan teman-teman berbagi tugas. Pikiran pokok pada paragraf ketiga adalah ya, Udin dan teman-teman bertugas dengan baik. Pikiran pokok pada paragraf keempat adalah ya, para juri memberikan pujian. Sekarang, cobalah menuliskan gabungan pikiran pokok dari semua paragraf secara berurut. SD Nusantara kedatangan tamu. Udin dan teman-teman berbagi tugas. Udin dan teman-teman bertugas dengan baik. Para juri memberikan pujian. Apa yang kamu temukan dari tulisan tersebut? Kamu akan menemukan rangkaian kalimat yang saling berhubungan. Kalimat tersebut akan membentuk sebuah cerita yang lengkap. Untuk menulis sebuah cerita, mulailah dengan menuliskan pikiran pokok. Lalu, kembangkan cerita dari setiap pikiran pokok yang telah ditentukan. Sekarang, ayo mengamati. Sikap anak-anak SD Nusantara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mereka mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mereka bekerja sama saat menerima tamu. Kerjasama yang baik akan membuahkan hasil yang baik. Para tamu merasa senang berkunjung ke SD Nusantara. Udin juga mampu membagi tugas dengan baik. Semua anak terlibat dalam melaksanakan program kebersihan sekolah. Semua anak ikut berdiskusi untuk menentukan program kebersihan sekolah. Semua anak mendapat kesempatan memberikan pendapat. Perhatikan pernyataan berikut ini. Pernyataan ini menunjukkan sikap pengamalan Pancasila. Tuliskan sila yang sesuai dengan pernyataan. Tuliskan bunyi dan lambang dari sila Pancasila yang sesuai. Pernyataan pertama, berdiskusi menentukan program. Termasuk pengamalan sila keberapakah itu? Ya, pernyataan pertama termasuk sila keempat, yang bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya kepala banteng. Pernyataan kedua, bekerja sama mengerjakan tugas. Termasuk pengamalan sila keberapakah itu? Ya, pernyataan kedua termasuk pengamalan sila ketiga Pancasila yang bunyinya Persatuan Indonesia. Simbolnya pohon beringin. Pernyataan ketiga, memberi kesempatan semua berpendapat. Termasuk pengamalan sila keberapakah itu? Benar, pernyataan ketiga termasuk ke dalam pengamalan sila Pancasila kelima yang bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya padi dan kapas. Pernyataan keempat, mengerjakan semua tugas dengan bertanggung jawab.
termasuk pengamalan sila keberapakah itu? Ya, pernyataan keempat merupakan pengamalan sila Pancasila ke-1. Bunyinya, ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya, bintang. Pernyataan 5. Membagi tugas dengan rata dan sesuai dengan keahlian. Termasuk pengamalan sila keberapakah itu? Ya, pernyataan kelima termasuk pengamalan sila Pancasila ke-2. Bunyinya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya, rantai emas. Jadi, manakah dari contoh sikap tersebut yang pernah kamu lakukan? Ceritakan kepada teman-temanmu. Contohnya seperti yang pernah dialami Udin. Saya pernah diberi tugas kelompok dari guru. Kelompok saya bekerja sama mengerjakan tugas hingga selesai dan alhamdulillah mendapat nilai yang baik. Bekerja sama termasuk pengamalan sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Simbol sila ketiga berupa pohon beringin. Bangsa Indonesia sangat besar dan beragam. Sila ketiga berpesan agar kita dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Seluruh warga negara juga berkewajiban menjaga nama baik Indonesia. Kerjasama dengan teman, bagian dari pengamalan sila ketiga. Bekerja sama membuat tugas menjadi lebih ringan dan mudah. Melalui kerjasama, kita juga dapat memenangkan sebuah perlombaan. Cobalah mempraktekkan kerjasama dalam permainan berikut ini. Nama permainan berikut adalah lompat tali. Permainan ini harus dilakukan secara berkelompok. Ada yang bertugas memegang tali, ada juga yang bertugas menjadi pemain. Ikuti tahapan permainan berikut ini. Pertama, tentukan 2 pemain untuk memegang tali. Kedua, pemain berdiri di dekat tali. Ketiga, ayunlah tali sambil diputar melewati badan pemain. Keempat, pemain mengangkat kedua kaki secara bersamaan saat posisi tali berada di bawah. Kelima, meloncatlah dengan benar dan upayakan tali tidak mengenai kaki. Dan keenam, tali mengenai kaki pemain berarti tiba saatnya berganti peran. Pemain lompat tali akan berganti tugas menjadi pemegang tali. Petugas pemegang tali akan berganti menjadi pemain lompat tali. Semua pemain harus bekerja sama dalam permainan tersebut. Kerjasama yang baik membuat permainan menjadi lebih menyenangkan. Kerjasama yang baik juga membuat permainan lebih aman dan nyaman. Begitupun rakyat Indonesia juga harus bekerja sama. Bekerja sama untuk membangun Indonesia agar menjadi negara besar. Bersama-sama menghadapi tantangan, bersama-sama menghadapi gangguan yang menghalangi tercapainya cita-cita. Jelaskan apa yang akan terjadi jika kita tidak mengamalkan sila Pancasila ketiga. Jawab di kolom komentar ya. Ibu tunggu. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu ya penjelasan dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.